Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto dalam program Physics is Fun. Kali ini kita akan belajar mengenai soal Olimpiade Sains Nasional Fisika tingkat kota, yaitu pada tahun 2018 dan juga 2019. Setelah di video sebelumnya kita belajar mengenai konsep gerak dan juga konsep energi dan usaha, kali ini kita akan belajar mengenai konsep gaya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum mensubscribe channel ini, silahkan untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu di pojok kanan bawah ya. Dan bagi yang belum sempat menyaksikan video pembelajaran sebelumnya, saya sertakan link di pojok kanan atas untuk diklik sebelum belajar mengenai konsep gaya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Jadi, apa itu gaya? Nah, sebenarnya gaya itu sangat luas ya. Cuman yang kita akan pelajari di sini dan sebenarnya tercover oleh apa yang akan kita pelajari di sini, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada yang namanya hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, dan yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu berbicara mengenai kelembaman atau nama familiarnya mungkin kemalasan ya. Nah, kemalasan apa? Ya seperti biasa kalau kita bicara kemalasan berarti malas mengerjakan sesuatu. Nah, ini juga sama. Jadi, kita tuh cenderung mempertahankan posisi kita. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika kita naik motor gitu ya, sedang berjalan dengan kecepatan tertentu, tiba-tiba direm motor tersebut. Apa yang akan kita lakukan? Ya, benar. Kita akan terdorong ke depan. Artinya apa? Kita mempertahankan gerak kita, yaitu bergerak ke depan. Termasuk juga ketika kita berdiam diri di lampu merah gitu ya, di atas motor tentunya. Awalnya diam nih, tiba-tiba lampu hijau kemudian langsung dikebut gitu. Apa yang terjadi? Kita akan ketarik ke belakang. Kenapa? Karena kita mempertahankan posisi kita gitu, yaitu diam di belakang tadi ya, di posisi awal tadi. Nah, ini kelembaban tuh berbicara mengenai kemalasan. Nah, yang kedua ada yang namanya hukum 2 Newton. Ini persamaannya sederhananya adalah sigma F sama dengan MA. Sigma ini adalah jumlah ya. Ini itu adalah jumlah gaya-gaya seperti itu. Jadi nggak cuman satu aja gayanya nanti. Jadi banyak gayanya. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Sederhananya gimana? Sederhananya kalau misalkan ada perubahan kecepatan atau ada percepatan, pakai persamaan nomor 2 ini. Seperti itu ya. Nah, tapi hati-hati dengan hukum 3 Newton, aksi reaksi. Nah, aksi reaksi ini apa? Kayak gitu. Nah, ini persamaannya bisa kita tulis dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Kayak gitu. Maksudnya gimana? Ya, kalau kita analogikan ke contoh lah ya, langsung ke contoh. Misalkan ada orang yang menggunakan sepatu roda. Ada orang nih ya, dia menggunakan sepatu roda kayak gitu. Ya anggap perfect lah ya gambarnya. Dia bergerak ke kanan kayak gitu. Bergerak ke kanan, kemudian di sebelah kanannya itu ada dinding. Si orang ini yang menggunakan sepatu roda mendorong dinding ini. Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata bukannya dindingnya yang kedorong gitu, tapi orangnya ini yang kedorong sama dinding. Artinya apa? Orang ini memberikan gaya terhadap dinding kayak gitu ya. Ini misalkan gaya orang terhadap dinding, FOD gitu ya. Pada faktanya dinding memberikan gaya juga kepada orang. Sebesar apa? FDO. Dan mereka sama nggak? Mereka sama, hanya berbeda arahnya, makanya ada minus. Seperti itu ya, sederhana. Jadi persamaan aksi reaksi seperti ini. Oke, materinya cuma segitu doang, seperti itu. Nanti kita akan coba variasikan kalau gayanya lebih dari satu bagaimana dan seterusnya ya. Oke, langsung kita ke contoh soalnya. Contoh soal di OSN tingkat kota ya, tahun 2018 dan juga 2019. Ada soal seperti ini. Kalau kalian bingung, kalian tulis dulu aja diketahuinya ya. Sebuah balok bermasa 3 kg, berarti diketahui masanya adalah 3 kg. Diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan. Ini F-nya nih ya. Nggak ketulis. Ada percepatan arahnya ke arah sana karena F-nya dari kiri ke kanan ya. A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat.
Oke, seperti gambar berikut. Nah, karena A gitu ada A-nya, berarti otomatis kita pakai hukum 2 Newton. Seperti itu ya, sederhana kan? Nah, kemudian balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain bermasa 2 kg. Nah, hati-hati, kita kerjakan dulu kasus pertama nih. Ini kasus pertama. Ini kasus kedua. Kenapa ada 2 kasus kayak gini? Karena pertama cuma sebuah balok. Yang kedua, balok tersebut kemudian ditumpuk, ditambah lagi nih, ada yang 2 kg dimasukkan lagi. Nah, kita kerjakan dulu kasus pertama, oke? Kasus pertama, sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma F-nya apa? Karena gayanya cuma 1, F doang, ya sudah, F aja, seperti itu ya. F sama dengan masanya berapa? 3 kg, dikali A-nya berapa? A-nya 2. Oh, berarti gaya dorongnya itu adalah 6 Newton. Seperti itu ya. M-nya ini adalah massa, satuannya harus kilogram, dan A itu adalah percepatan, harus meter per second kuadrat. Oke, kasus 1 kita tutup, dapat F. Nah, sekarang masuk ke kasus kedua. Apa persamaannya? Sama, sigma F sama dengan M A. Baca ya. Balok kemudian ditumpuk dengan balok lain bermasa 2 kg. Nah, tadi kan di sini 3 kg. Ditumpuk 2 kg. Jadi berapa sekarang masanya? Jadi 5, seperti itu ya. Percepatan sistem balok. Nah, yang ditanyanya percepatan sistem balok nih di kasus kedua. Berarti A-nya ditanya, tulis A. F-nya berapa? Nah, di soal tidak ada keterangan mengubah-ngubah F. Berarti F ini tetap. Oke. Berapa besarnya? Kita temukan di awal tadi, F sama dengan 6 Newton. Masukkan aja ke sini 6. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya adalah 6 dibagi 5. Berapa tuh 6 dibagi 5? 1,2 meter per second kuadrat. Oke, dapat ya? Sip. Kita lanjutkan. Perhatikan kegiatan berikut. Kegiatan yang sesuai dengan hukum 3. Ini harusnya hukum 3 Newton ya, bukan hukum Newton 3. Oke, benda di lantai licin bergerak lebih cepat. Ini hukum 3 bukan? Nah, nggak ada aksi reaksi ya. Ini mah bukan hukum 3. Saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke belakang. Ini yang mana? Oke, ini hukum 1 Newton, seperti itu ya. Baling-baling laut, kapal laut mendorong air laut ke belakang, maka kapal bergerak ke depan. Nah, benar ya, ini hukum 3. Baling-balingnya ngedorong ke belakang, makanya si kapalnya bergerak ke depan, ada aksi reaksi, seperti itu. Ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Ini hukum berapa? Iya, hukum 3 juga, ada aksi reaksi. Peluru ke sana gitu ya, kita kedorong ke belakang gitu ya, ada F aksi, seperti itu, ada F reaksi. Jadi yang mana? Jadi yang 3 dan 4. Sederhana ya soal olimpiade itu ternyata. Oke, kita coba lihat yang selanjutnya. Sebuah elevator bermasa 400 gram bergerak vertikal ke atas. Oke, kita gambarkan misalkan ada elevator, masanya adalah 400 kilogram. Dia bergerak ke atas dari keadaan diam. Oke, tanda ini keadaan diam. Berarti apa? Kecepatan awalnya adalah 0 meter per second. Gitu ya. Kan diam awalnya. Dengan percepatan tetap. Nah, dia bergerak ke atas dengan percepatan tetap. A-nya 2 meter per second kuadrat. Tegangan tali penarik elevator tersebut. Tegangan tali itu apa? Ini T ya, gaya tegang tali namanya. Gaya tegang tali itu selalu menjauhi benda. Misalkan ada benda nih M gitu ya, ditarik ke sana. Nah, berarti gaya tegang talinya kemana? Ke sana. Gitu ya. Ada apa lagi nih? Misalkan ada benda digantungkan gitu ya. Nah, gaya tegang talinya kemana? Ke atas kalau ditinjau dari benda. Harus menjauhi si bendanya. Gaya tegang tali. Seperti itu ya.
Nah, pertama untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman, kita perlu menggambarkan gaya-gayanya dulu. Gaya standar atau gaya ya standar lah ya. Yang harus kita ketahui pertama ada gaya tegang tali namanya. Yang kedua ada yang namanya gaya berat. Dia itu selalu ke bawah. Selalu ke bawah gitu ya, mengikuti arah gravitasi. Pertama ada gaya tegang tali. Gitu ya. Kalau gaya tegang tali tadi kuncinya dia selalu menjauhi arahnya menjauhi benda ya. Ini pertama. Yang kedua ada yang namanya gaya berat. Ini simbolnya T ya. Kalau gaya berat ini W. Asal kata dari weight, besarnya massa kali gravitasi. Oke, yang ketiga gaya standar lagi yang wajib diketahui ada yang namanya gaya gesek. Nah, kalau gaya gesek karakteristiknya dia melawan arah gerak benda gitu. Jadi kalau si benda ini bergerak ke kanan percepatannya, nah gaya geseknya ke kiri. Ini F gas. Seperti itu ya. Oke, jadi balik lagi ke soal, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Gayanya ada gaya tegang tali menjauhi benda ke atas, kemudian ada gaya berat ke bawah seperti itu. Kenapa ke bawah? Karena gaya berat ini mengikuti arah gaya gravitasi ke bawah seperti itu. Nah, termasuk di bidang miring juga sama gitu ya. Misalkan ada bidang miring, kemudian ada benda, gaya beratnya kemana? Tetap ke bawah ya, seperti itu. Bukan ke sini, bukan, tapi tetap ke bawah. Nah, setelah kita gambarkan gaya-gayanya, kita masukkan sigma F sama dengan ada A-nya nggak? Ada, berarti pakai yang M A. Kalau A-nya 0, masukin aja A0, berarti 0 kali M 0, berarti sigma F sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, sigma F. Nah, kan sigma itu jumlah ya, jumlah gaya-gaya. Nah, kita lihat ada berapa gaya di sini? Ada 2. Oke, ada T, ada W. Nah, yang mana yang positif? Yang positif yaitu yang searah gerak benda. Searah gerak benda. Nah, berarti gaya di sini yang positif siapa? T atau W? Karena dia bergerak ke atas, berarti si T yang positif. T yang negatif berarti yang berlawanan ya. Min W sama dengan M kali A. Yang ditanyakan T ya, berarti T sama dengan M dikalikan A. Ini pindah ruas ke kanan, ditambah W. Masukin M dikalikan A ditambah W itu apa tadi? Lihat ke bawah, M kali G. Berarti M dikalikan G. M ini berapa? 400 kg. 400 dikalikan A-nya tadi 2 ya. 2 ditambah M-nya lagi 400 dikalikan G. Gaya gravitasi itu berapa? Gaya gravitasi itu maksudnya percepatan gravitasi selalu 10 ya. Berarti ini 800 ditambah 4.000. Berarti berapa? 4.800 Newton. Seperti itu ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Gaya-gaya dikerjakan pada sebuah benda. Berdasarkan gambar tersebut, maka komponennya berturut-turut. Nah, ditanya ya, ke atas berapa, vertikal berapa gitu ya. Kemudian horizontalnya berapa. Oke, kita coba kerjakan ya. Ke arah Y dulu. Sigma F Y berarti ya. Yang Y ini kan cuma ada 2, 4 dan 4. Ah ya udah. Gitu ya. 4 ditambah 4 karena searah ya, berarti 8 Newton. Yang selanjutnya ke kanan, horizontal maksudnya. Fx. Kita anggap yang ke kanan positif. Bebas ya, mau ke kanan mau ke kiri yang positif bebas, asalkan konsisten. Nah, 10 ditambah 2 berarti yang ke kiri min 6. Oke. Berapa tuh? 10 tambah 2 12 ya. Kurang 6 berarti 6 Newton. Seperti itu. Nah, ada nggak nih jawabannya? 8x-nya 6. Ininya 8. Nah, FY-nya gimana? FY-nya tinggal kita kerjakan pakai apa namanya itu? Pythagoras gitu ya. Kan ke sini 6 Newton, ke atas 8 Newton. Berarti sigma F-nya
Resultannya mana? Ini nih resultan. Nah, untuk mencari sigma F-nya atau F resultan, F totalnya, kita tinggal pakai Pitagoras. Ingat, ini nggak bisa dijumlahkan langsung, 8 tambah 6 jadi 14, nggak bisa ya. Karena gaya ini adalah besaran vektor yang memiliki arah seperti itu. Ada arah ke kanan, ada arah ke atas. Nah, totalnya kemana? Ya ke sini nih, seperti itu. Berapa ini besarnya? Kita cari. Pakai apa? Misalkan kita anggap ini Z ya. Nah, untuk mencari Z ini berarti FZ berarti ya. Untuk mencari FZ ini pakai Pitagoras ya, FZ kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti ini kalau udah akar berarti nggak kuadrat ya. 6 kuadrat 36 tambah 64 akar 100. Jadi FZ-nya 10 Newton, seperti itu ya. Oke, dapat. Sederhana ya. Kita lihat soal selanjutnya. Seseorang berada di dalam sebuah lift yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan. Hati-hati ya. Kecepatan konstan ke atas. Oke, kita gambarkan lift. Kita gambarkan lift. Nah, dia bergerak ke atas ya, ada gaya tegang talinya berarti ya. Oke, dia bergerak ke atas dengan kecepatan V-nya konstan. Kalau V konstan berarti A-nya 0, seperti itu ya. Berat orang itu ada 800 Newton. Ada orang nih di dalam. Beratnya kita gambarkan di sini lah ya. Ini W orang 800 Newton. Tiba-tiba tali baja penarik lift putus sehingga lift jatuh. Oke. Gaya normal dari lantai lift. Nah, ada yang namanya gaya normal. Apa itu gaya normal? Oke, saya gambarkan ya. Misalkan ada lantai. Gitu ya. Ada lantai nih. Ada lantai, kemudian si lantai ini kita simpan sebuah benda. Nah, gaya normal itu adalah gaya kontak antara lantai ini dengan benda ini. Arahnya mana? Ke sini. Ini gaya normal. Oke. Jadi kalau misalkan ada sebuah benda yang sedang di pinggiran lagi ya, di bidang miring maksudnya. Seperti ini gimana? Dia tegak lurus gaya normal ini. Jadi ke sini. Ini gaya normal. Oke. Jadi kalau misalkan di sini, kemana dong gaya normalnya? Ya ke atas gitu ya. Ini gaya normal. Oke. Nah, yang ditanya adalah sebelum dan sesudah, sesaat sebelum dan sesaat sesudah tali baja putus. Gaya normal dari lantai lift pada orang itu. Sesaat sebelum dan sesudah tali baja putus. Oke, satu lagi aturan yang harus kita lakukan. Kalau kita ninjau orang ini, berarti kita nggak ninjau liftnya ya. Oke, paham? Hanya kondisi di liftnya kita tinjau. Maksudnya gimana? Nih, ketika kita ninjau orang ini, mau nyari N dari lift ke orang, berarti kita kaitannya sama orang aja, sama si W-nya doang. Sama si T-nya enggak, karena dia terlalu jauh gitu. Nggak ada kaitannya si T dengan si N dan W. Oke? Jadi ketika kita ngomongin orang, kita ngomonginnya W dan N. Oke? Tapi ketika kita ngomongin lift nih ya. Kalau kita ngomongin lift nih, yang kita omongin apa? W lift. W lift dengan tegang talinya. Bukan W orangnya, seperti itu. Tapi W lift ini kan ditambah W orang nanti. Seperti itu ya. Jadi karena kita ngomongin orang sekarang, berarti kita hanya ninjau N dan WO-nya aja. Oke. Yang pertama, sesaat sebelum tali baja putus. Oke. Sekarang sigma F sama dengan M A kan? Karena A-nya sama dengan 0, berarti sigma F sama dengan 0. Gayanya apa aja? Gayanya sesaat sebelum putus nih. Jadi masih menggantung.
si leafnya ini. Berarti cuma ada dua gaya, N dan W. Yang mana yang positif? N, karena dia ke atas geraknya kan. N min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. Berarti N-nya berapa? Ya 800, karena W-nya adalah 800. Berarti 800 Newton. Ini gaya normal ya. Kalau ini satuan Newton, hati-hati beda. Makanya saya tulis ini besar, ini kecil ya. Biar agak sedikit berbeda. Nah, sekarang sesudah tali baja putus. Kalau tali baja putus, apa yang terjadi dengan orang ini? Masih nyentuh lantai liftnya nggak? Enggak kan? Berarti gaya kontaknya ada nggak dengan lantai? Lantai lift maksudnya. Nggak ada. Berarti berapa? N-nya sama dengan 0 Newton. Ini sebelum putus. Nah, ini setelah putus. Oke, jadi belajar fisika itu atau ngerjain soal fisika itu kita harus bisa nganalisis kasusnya terlebih dahulu ya, seperti itu sebelum memasukkan ke dalam sebuah persamaan. Oke, nah untuk soal ini silakan dicoba ya sendiri. Kuncinya sederhana. Tali ini dengan tali ini sama aja. Gitu ya. Tegang talinya sama. Benda ini dengan benda ini boleh digabungkan karena dia talinya statis ya, nggak ngeper gitu ya. Jadi kecepatan ini dengan kecepatan ini sama aja, seperti itu. Percepatan ini dengan percepatan ini sama aja. Oke, itu clue-nya. Silakan dikerjakan ya, seperti itu. Kerjakan dulu sendiri. Oke, baik teman-teman. Untuk materi kali ini kita cukupkan sekian. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan materi OSN ya, baik di gaya, di gerak ataupun usaha dan energi, bisa disampaikan langsung ke Instagram muhammad.guntur.p atau ke Instagram yang sedang kita bangun gerakannya, itu gurumilenial.id, atau ke email langsung, atau kalian langsung sisipkan di komentar channel YouTube Muhammad Guntur Purwanto. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan ditunggu komentar-komentarnya. Jika ada komentar yang atau maksudnya pertanyaan ya, jika ada pertanyaan yang cukup sulit nanti kita akan coba jawab menggunakan video. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.